Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat BMKG, apa kabarnya? Kembali di podcast BMKG yang bertajuk Prata, pembahasan ringan seputar cuaca. Tapi kali ini kita nggak akan bahas tentang cuaca, karena kita akan membahas seputar kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Nanti kita bakal tanya sama narasumber kita, yaitu Mas Ganteng dari Balai 1 Medan. Ya, siapa Mas namanya? Bang Zali. Selamat siang Bang. Selamat siang Mbak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Semakin hari saya di sini, rasa-rasanya saya jadi kayak semakin penduduk lokal. Asik. Oke, Bang Jali udah berapa kali nih ke Karimun? Kalau saya pribadi ke Karimun baru pertama kali nih Mbak. Untuk pertama kalinya, menurut Bang Jali tuh Karimun seperti apa ya? Karimun sendiri menurut saya ya. Oh iya. Kalau menurut saya tuh Karimun kayak pulau kecil tapi nggak kecil-kecil banget. Terus pertama kali saya sampai ke sini tuh saya kira di Karimun ini cuman ada kayak ini bangunan terbesar gitu kan, bangunan bea cukai. Ternyata setelah saya masuk ke dalamnya ada Hotel Aston, ada Hotel 21. Wah, megah-megah lah pokoknya Mbak bangunan di sini. Kemudian saya perhatikan nih selama saya di Karimun, kayaknya di sini tuh damai-damai selalu. Istilahnya saya setiap jalan-jalan di Karimun banyak melihat motor tak bertuan. Jadi mungkin istilah motor tak bertuan ini penduduk Karimun pasti tahu gitu maknanya apa gitu. Cuman yang saya kagumin, motor itu ditinggal gitu kan Mbak. Tapi nggak hilang. Kalau misalkan kita di tempat saya sendiri ya di Medan, jangankan motor, lampu aja yang di jalanan itu hilang gitu kan. Berarti kan di sini penduduk Karimun itu damai-damai, sejahtera, jujur-jujur gitu. Amin, mudah-mudahan selalu seperti itu ya buat sahabat BMKG di Karimun. Nah, kalau boleh tahu nih, dalam rangka apa sih ke Karimun ini? Saya di sini sambil menyelam minum air laut. Asik. Saya di sini tuh Mbak, sebenarnya ada kegiatan kan dari kantor balai untuk kalibrasi peralatan di stasiun BMKG Karimun. Jadi kita tuh datang untuk mengkalibrasi seluruh alat yang ada di stasiun ini. Biasa emang kegiatan ini tuh kegiatan tahunan yang setiap setahun sekali kita ada orang dari kantor kita yang datang ke sini untuk mengkalibrasi. Buat sobat BMKG yang belum tahu kalibrasi itu apa, nanti mungkin tanya aja ya sama narasumbernya nih. Kalibrasi itu apa sih Bang? Nah, kalibrasi itu gini. Kayak ibarat manusia kan Mbak, kita kalau semakin hari semakin terus bekerja, otomatis kita tuh lelah gitu kan, performa kesehatan kita juga berkurang. Begitu juga dengan alat. Jadi semakin alat ini sering dioperasikan, maka performa dari alat itu berkurang. Disinilah tujuan kalibrasi itu diadakan. Jadi kalibrasi ini nantinya membandingkan nilai dari alat standar dengan alat yang sedang beroperasi. Nah, di situ kita tahu nanti nih, kita dapatkan dari kalibrasi itu seperti nilai koreksi. Nanti dari nilai koreksi itu kita bisa mengetahui apakah alat yang sedang beroperasi ini masih layak operasi atau sudah rusak dan harus diganti gitu. Karena kan seperti kita tahu sendiri bahwasannya BMKG ini kan memang pelayanan masyarakat gitu ya kan Mbak. Jadi kita tuh harus memberikan data-data yang sangat akurat gitu kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya peralatan yang mengukur pengamatan itu sendiri nggak akurat, gimana data yang dihasilkan gitu. Itulah tujuan kalibrasi ini dilaksanakan. Sebenarnya kalibrasi itu ada dasar hukumnya nggak sih? Oh ada Mbak. Kalibrasi itu dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang BMKG. Jadi dalam undang-undang itu disebutkan bahwasannya alat itu harus dikalibrasi secara berkala agar dapat diketahui layak operasi atau tidak. Dan di dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwasanya orang-orang yang mengkalibrasi harus orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Kira-kira seberapa sering sih alat-alat yang kita punya itu harus dikalibrasi? Nah, di sini
kita dari kantor wilayah 1 Medan melakukan kalibrasi itu secara berkala. Berkala di situ maksudnya kita melakukannya dalam 1 tahun sekali untuk 1 tahun sekali. alat-alat BMKG. Tapi berarti wajib ya kalau 1 tahun sekali itu? Iya, wajib harus dikalibrasi gitu. Bang Zali ini kan dari Balai Wilayah 1 ya? Iya, benar Mbak. Sebenarnya sampai daerah mana saja yang Bang Zali harus kalibrasi? Kalau dari kita sendiri, internal kita ya sesama Sama BMKG, kita itu mengkalibrasi seluruh stasiun BMKG dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Karena itu memang wilayah kita gitu. Kalau eksternalnya kita juga bekerja sama nih sama beberapa stakeholder. Jadi bukan hanya BMKG ke BMKG sendiri yang bisa mengkalibrasi, namun perusahaan swasta di luar sana juga bisa meminta jasa kalibrasi kepada kita gitu. Dengan alat-alat tertentu, misal seperti perusahaan swasta di bidang kesehatan apotik gitu, kita bisa mengkalibrasi sealer, nama alatnya yang kulkas itu kan Mbak. Terus ada beberapa peralatan yang berhubungan dengan kita lah, kayak tekanan, angin, suhu gitu. Oke. Jadi untuk perusahaan-perusahaan di luar sana yang membutuhkan jasa kalibrasi di Balai Wilayah 1 yang tadi sudah disebutkan sama Bang Zali, bisa menghubungi BMKG Balai Wilayah 1 Medan. Berbagi sharing aja nih pengalamannya. Mas sudah berapa lama di BMKG sebagai teknisi? Ya, saya anak baru Mbak. Anak baru. Saya baru 11 bulan lah bekerja di BMKG Wilayah 1 Medan. Jadi pengalaman kalibrasi saya sebenarnya masih kurang. Namun kan sering juga diajak-ajak senior di kantor, terus diajar-ajari bagaimana cara mengkalibrasi yang baik. Biasanya kemana aja nih? Udah pernah kemana aja kah? Saya alhamdulillahnya untuk wilayah Balai 1 itu kan dari Aceh sampai Kepulauan Riau. Alhamdulillah saya udah pernah semuanya Mbak. Aceh sudah, Sumut sudah, Sumbar, Riau sama Kepri. Ada kejadian-kejadian menarik nggak sih selama melakukan kalibrasi itu? Pasti ada Mbak. Jadi saya tuh baru bulan kemarin tuh saya kalibrasi di Riau Kepulauan. Jadi saya sebelum pergi itu saya udah ekspektasi saya, wah bakal seru nih naik-naik kapal gitu kan, sambil menyelam minum air, sambil bekerja jalan-jalan gitu kan Mbak. Ternyata udah sampai site, saya terkejut gitu Mbak. Apa? Kenapa? Kita itu ke site, ke pulau namanya itu Pulau Kuala Kampar. Nah di situ tuh ada alat kita, alat ARG, alat pengukur hujan gitu kan. Nah waktu saya ke pulau itu saya terkejut, ternyata di pulau itu memang sangat kecil dan listriknya itu dijatah gitu Mbak. Listriknya dijatah, terus nyebrang ke pulaunya juga kita tuh pakai sampan yang kayak misalkan orang-orang tuh jualan, nelayan biasa itu. Saya sampai pikir, aduh gila ini. Sampai segitunya gitu loh Mbak, kita tuh kalibrasi peralatan BMKG sampai nyebrang pulau gitu kan. Sampai saya tuh di sana itu kalau boleh jujur saya tuh nggak mandi tau Mbak, karena air di sana tuh payau gitu, asin. Sampai saya itu mau kumur-kumur buat sikat gigi aja kayak mau muntah gitu Mbak. Rasanya nggak enak air itu. Airnya asin, kayak gitulah perjuangan untuk mengkalibrasi alat ini. Pertanyaan terakhir nih Bang Zali, gimana sih menurut Bang Zali untuk BMKG TBK ini merawat alat-alat yang kita miliki agar performanya itu tetap baik gitu? Kalau saran dari saya, teman-teman di stasiun TBK ini lebih peka gitu terhadap alat. Jadi kayak sering melakukan quality control lah terhadap alatnya gitu kan. Jadi kita tuh tahu gitu alat ini sedang baik atau tidak kondisinya. Kalau alat ini tidak sedang baik kondisinya, segera buat laporan gitu ke kantor wilayah agar ditangani lebih lanjut. Karena kan alat ini melakukan pengukuran setiap menit, bahkan setiap detik gitu kan. Itulah melakukan perawatan yang maksimal lah, melakukan perawatannya gitu seminggu sekali, dicek gitu kan alatnya. Selain itu ada lagi? Ya paling ya sedikit-sedikit dibersih-bersihkan lah alatnya gitu kan, dirawat lingkungannya gimana gitu kan. Misalkan kayak alat kita kan di luar ruangan nih, misalnya tumbuh lumut atau tumbuh rumput,
bolehlah sedikit dibersihkan gitu biar tidak mengganggu pengukuran alat tersebut. Nah. Terima kasih banyak untuk Bang Zali atas waktu dan kesempatannya. Boleh kasih pesan dan kesan nggak untuk BMKG selama ada di BMKG Tanjung Balai Karimun ini apa? Kesan dan pesan saya selama saya di sini ya Mbak. Di stasiun BMKG Tanjung Balai Karimun sendiri pegawainya asik-asik. Kita hampir tiap malam diajak nongkrong nih sama orang-orang di sini. Pokoknya baik-baik lah. Apalagi Bapak Kasmetnya, Pak Raden Eko, gaul banget gitu kan. Terus jadi saya berharapnya kalau misalkan saya kesini lagi, kalau katanya Raisa nih kali kedua pada yang sama aja. Tapi saya berharapnya saya kesini, saya maunya kali kedua pada yang berbeda. Jadi ketika saya kesini ada sesuatu yang baru nih Mbak. Entah muncul tiba-tiba mall di Tanjung Balai Karimun, bioskop dan lain sebagainya gitu kan. Terutama juga stasiun Tanjung Balai Karimun ini, stasiun BMKG-nya tambah kece lah gitu, tambah gede gitu ya Mbak. Oke, terima kasih Bang Zali atas kesan-kesan yang berada di Tanjung Balai Karimun. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi. Demikianlah podcast kali ini, semoga bermanfaat untuk sobat BMKG semuanya. Ibu pergi membeli keladi, harganya sungguh mahal sekali. Berakhir sudah podcast kali ini, semoga kelak kita berjumpa lagi. Oh keren nih Mbak, saya juga ada pantun nih, mau balas pantun Mbak. Boleh. Jalan-jalan ke Seibati, singgah cukup sebentar membeli kiwi. Pasti kita akan bertemu lagi, tetapi Mbak Susi dengan suami. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.